Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan membuat video terkait akun Accurate Online dari mulai pengisian informasi perusahaan, lalu dilanjut dengan fitur pembelian, lalu fitur penjualan, dan yang terakhir fitur persediaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatia Nurul. Saya Devi Rahman. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, kalian bisa searching, ketik aja di website itu Accurate Online. Lalu selanjutnya tinggal pencet untuk login. Nah, setelah seperti itu login. Nah, setelah tampil halaman utama Accurate Online, jika kalian sudah ada akunnya, kalian bisa langsung memasukkan email dan juga password. Kalau semisal belum membuat akun, kalian bisa langsung ke daftar sekarang ini. Nah, berhubung kita sudah membuat akun dan sudah memasukkan email dan juga password, langsung saja ke masuk. Nah, karena kita mau membuat data usaha, berarti kita pencet data usaha ini. Yang pertama, kita masukkan nama perusahaan atau nama usaha. Kita memakai nama usaha yaitu CVHK Furniture. Nah, lalu kita pencet ke bidang usaha, yaitu other atau lainnya. Lalu dipencet untuk logo karena kita memakai logo. Nah, setelah logonya sudah ada, lalu kita klik buat data usaha. Nah, lalu klik lanjutkan. Ini karena loading ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada database informasi perusahaan. Jadi kalian lengkapi informasi seperti berikut. Buat kategori usaha, kita memakai distributor. Lalu tanggal mulai data kita tanggal 31 Desember 2023. Lalu kita menggunakan metode biaya persediaan Vivo. Nah, selanjutnya itu diklik selanjutnya. Setelah itu, kita pindah ke menu pilih layanan pembukaan. Checklist pada Accurate Online, lalu klik selanjutnya. Kemudian kita pindah ke menu akun perusahaan. Nah, ini penting ya teman-teman, kita hilangkan tanda checklist karena daftar akun akan mengimpor akun sendiri. Kemudian klik selesai. Tinggal ditunggu aja. Nah, kita masukkan akun masuk ke tampilan persiapan data perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ke informasi perusahaan. Caranya yaitu klik pengaturan, lalu klik preferensi. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan info perusahaan. Isikan data-data perusahaan yang ada, pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai dengan informasi perusahaan. Nah, untuk nama kita CVHK Furniture, lalu kategori usaha distributor, bidang usaha order lainnya, lalu untuk telepon itu 021 1104 205. Untuk faksimili kita mengisi 021 02 06 206. Nah, untuk emailnya yaitu CVHK Furniture 1 @gmail.com. Nah, untuk tanggal mulai data ini kita 31 Desember 2023. Untuk periode akuntansi yaitu Januari sampai Desember, mata uang Indonesia rupiah. Nah, selanjutnya kita ke menu alamat.
Nah, untuk alamat itu kita di Jalan Pendosawalan nomor 11. Nah, lalu untuk kabupaten itu di Kabupaten Jepara. Lalu untuk kode posnya itu 59467. Selanjutnya akan mengatur fitur perusahaan. Langkahnya adalah oke, setelah kalian mengisi informasi perusahaan dan juga alamat, klik simpan. Lalu kita masuk ke pengaturan lagi, lalu preferensi, klik fitur. Nah, untuk fitur ini multi mata uangnya kita cek list. Lalu kemudian klik simpan. Selanjutnya kita klik perusahaan, klik mata uang. Nah, karena di informasi perusahaan kita juga memakai Singapura dolar, makanya kita mencari negara Singapura dolar. Oke, setelah itu klik simpan. Oke, kemudian untuk mata uang bisa kita silang aja. Lalu kita masuk ke perusahaan lagi, lalu pajak. Nah, setelah masuk ke tampilan pajak, kita klik tanda titik 3 warna hijau di sebelah kiri atas pojok. Lalu kita cek apakah untuk pajak pertambahan nilai ini sudah 11 atau belum. Jadi ini persentase pajak ini disesuaikan dengan informasi perusahaan atau pajak yang berlaku pada tahun tersebut. Oke, selanjutnya adalah mengelola fitur penjualan. Klik menu pengaturan, preferensi, fitur, lalu klik tab penjualan. Oke. Nah, centang fitur dasar di Accurate Online sesuai dengan kebijakan akuntansi umum yang diterapkan perusahaan. Kita mencentang penawaran dan pesanan penjualan, lalu ada retur penjualan, penyesuaian harga atau diskon, lalu tenaga penjual atau salesman. Lalu kita lanjut ke pembelian. Untuk pembelian ini kita centang pesanan pembelian, lalu daftar harga pemasok, lalu yang terakhir biaya pembelian oleh pemasok lain. Lalu yang terakhir kita ke persediaan. Untuk persediaan ini dicentang KP. Nah, jadi permintaan barang, multi gudang, multi satuan barang, nomor satu, dan juga produksi satu dana. Setelah itu klik simpan. Oke, setelah kita selesaikan informasi perusahaan, lalu kita persiapan data perusahaan atau impor data Excel. Yang pertama yaitu impor daftar akun. Oke, impor seluruh data dan saldo awan akun dari file Excel yang sudah tersedia. Yang pertama yaitu klik menu buku besar, akun perkiraan, klik tombol 3 garis hijau di pojok kiri atas. Nah, sebelum impor dari Excel, ini pastikan di akunnya ini sudah 32. Karena akun tersebut itu merupakan daftar akun otomatis yang telah dibuatkan oleh Accurate. Lalu selanjutnya klik impor data. Impor dari Excel. Lalu kita klik ini. Lalu kita pencet di daftar akun. Lalu open. Nah, setelah diklik, ini untuk daftar akun sudah masuk. Lalu kita klik unggah. Setelah itu klik lanjutkan. Jangan lupa untuk ini selalu dicentang. Lalu klik lanjutkan.
kita tinggal menunggu untuk mengimpor data. Nah, setelah itu akan muncul tampilan 73 data berhasil diproses. Selanjutnya tutup. Ini juga bisa disilang. Lalu yang kedua yaitu import daftar barang. Nah, jadi kita menambahkan kategori persediaan dan gudang sebelum melakukan import daftar barang dan jasa. Yang pertama yaitu kita klik menu persediaan, lalu kategori persediaan, atau kategori barang. Selanjutnya input kategori persediaan yang ada di perusahaan Anda satu persatu. Yang pertama yaitu meja. Lalu kita klik simpan. Yang kedua yaitu ada lemari. Kita klik simpan. Nah, setelah itu kita cek di garis titik 3 warna hijau. Nah, ini persediaannya sudah terinput semua ya. Setelah itu, untuk kategori barang bisa disilang. Lalu kita klik menu persediaan. Lalu kita menginput gudang. Nah, untuk gudang kita memakai dua gudang, yaitu gudang depan. Klik simpan. Lalu yang kedua ada gudang belakang. Klik simpan. Nah, untuk mengecek gudang kita bisa ke garis 3 titik warna hijau. Nah, jika sudah, kita lalu ke tab persediaan data perusahaan. Untuk gudang bisa disilang terlebih dahulu. Nah, kita mencet yang import data, barang, dan jasa. Nah, kita mencet tanda hitam ini. Lalu, daftar barang, open. Nah, jika daftar barang sudah, kita klik unggah. Lalu, klik lanjutkan. Lalu, jangan lupa untuk dicentang. Lalu, klik lanjutkan. Kita menunggu mengimpor data. Nah, 12 data berhasil diproses, lalu kita tutup. Yang ketiga yaitu ada impor pelanggan. Nah, pada tab persediaan data perusahaan ini kita klik tombol impor data pada pelanggan. Nah, kita klik pada hitam, lalu kita cari yang data pelanggan. Open, lalu unggah, klik lanjutkan, jangan lupa dicentang, lalu klik melanjutkan, kita tunggu. Nah, ini 6 data berhasil diproses. Selanjutnya yang jangan lupa ditutup. Yang keempat yaitu impor pemasok. Pada tab persiapan data perusahaan, silahkan klik tombol impor data pada kolom pemasok. Lalu klik tombol hitam. Lalu kita cari data pemasok. Open, lalu unggah. Lalu klik lanjutkan. Jangan lupa untuk dicentang. Lalu klik lanjutkan. Kita tunggu. Untuk data, 6 data berhasil diproses, lalu ditutup. Nah, yang terakhir itu ada daftar aset. Untuk mengimpor aset tetap, itu klik menu aset tetap. Kategori aset. Input kategori aset tetap yang ada di perusahaan. Yang pertama yaitu gedung. Lalu klik simpan. Yang kedua itu ada tanah. Lalu klik simpan. Yang ketiga itu ada peralatan. Setelah aset tetap terinput semua, klik titik 3 hijau untuk memastikan aset tersebut sudah terinput atau belum. Nah, jika sudah, klik menu aset tetap. Kategori aset bisa disilang. Klik menu aset tetap. Lalu aset tetap. Klik tombol daftar berwarna hijau titik 3. Lalu klik tombol import data, lalu klik import data dari Excel, lalu klik tombol warna hitam, lalu klik daftar aset tetap, open, lalu unggah, lalu lanjutkan, klik lanjutkan. Nah, karena untuk daftar aset tetap ini tidak ada tanda centangnya, kita tunggu. Nah, 4 data berhasil diproses, setelah itu kita tutup. Nah, bisa kita lihat sendiri. Lalu untuk aset tetap kita silang saja. Lalu setelahnya kita akan melakukan
proses akhir bulan 31 Desember 2023. Nah, setelah tahapan impor data perusahaan awal perusahaan di Accurate Online selesai, kita harus memastikan untuk sebelum memulai pencatatan transaksi periode Januari 2024. Nah, langkahnya yaitu lakukan proses akhir bulan dengan rate SGD 9.800. Yang pertama yaitu perusahaan, lalu proses akhir bulan. Nah, jika pastikan ID-nya sudah 9.800, lalu bisa kita milih untuk pilih bulan, ini kita milih bulan Desember, lalu untuk tahunnya 2023 sesuai data pada awal perusahaan tadi. Lalu klik simpan, jangan lupa dipastikan bahwa ini 9.800. Lalu ini bisa disilang. Nah, selanjutnya kita ke daftar laporan. Daftar laporan. Lalu kita klik keuangan ini, lalu neraca atau indeks kontrol. Kita isi tanggalnya 31 Desember 2023, lalu kita klik tampilkan. Nah, bisa dilihat untuk jumlah aset ini 2.255.583. Ini sesuai dengan modul yang kita buat. Baik, selanjutnya dilanjut dengan fitur pembelian bulan Januari 2024. Pada tanggal 1 Januari, bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan nama barang lemari plastik sebanyak 10, lemari kayu sebanyak 20, lemari kaca sebanyak 10. Kita memasuki persediaan, kemudian permintaan barang, diisi tanggalnya tanggal 1 Januari 2023, tipe permintaan 2024, tipe permintaan pembelian barang, kemudian cari pilih barang, itu ada lemari plastik, diisi dulu tanggal mintanya 2 Januari 2024 sebanyak 10. Klik lanjut. Kemudian dicari lagi untuk lemari kayunya, tanggal diminta 2 Januari 2024 sebanyak 20. Klik lanjut. Kemudian dicari atau pilih barang dan jasa, lemari kaca, tanggal diminta tanggal 2 Januari 2024 sebanyak 10 pieces. Klik lanjut. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian diklik simpan. Kemudian lanjut tanggal 2 Januari 2024, perusahaan membuat PO atas permintaan barang dari bagian gudang kepada PT Boston Furniture dan PT Kayu Mebel Indonesia dengan pemesanan PT Boston lemari kayu sebanyak 20 dengan harga 2.500.000. Kemudian untuk PT Kayu Mebelnya dengan nama barang lemari plastik dan lemari kaca dengan kuantitas 10-10 dan harga barang 2.275.000. Kemudian untuk lemari kacanya 1.500.000. Kemudian untuk infonya itu tanggal diharapkan dapat diterima 3 Januari 2024. Kita masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian. Kita mengisi pemasok di PT Boston Furniture terlebih dahulu. Isikan tanggal 2 Januari 2024. Kemudian ambil permintaan. Klik cari atau pilih permintaan. Kita klik ini, kemudian diambil yang lemari kayu. Untuk lemari plastik dan kacanya di uncheck list. Klik lanjut. Nah, selanjutnya diklik lemari kayunya, diisikan harga seharga 2.500.000. Kemudian lanjut.
Kemudian pilih menu lainnya. Dengan alamat kirim diisi salah satu aja. Terus untuk tanggal pengiriman itu diisi 3 Januari 2024. Klik simpan. Kemudian untuk PO PT Jaya itu menggunakan cara yang sama. Kita cari pilih pemasok PT KAI Mebel Indonesia, tanggal 2 Januari. Diambil permintaan, cari atau pilih permintaan, klik lanjut. Klik lemari kaca terlebih dahulu, kemudian dimasukkan harga 2.275.000. Klik lanjut. Lemari kaca 1.500.000. Klik lanjut. Kemudian sama, alamat kirim dipilih salah satu, kemudian tanggal kirimnya tanggal 3 Januari 2024. Terus diklik simpan. Kemudian untuk pesanan pembelian di unchecklist terlebih dahulu. Kemudian lanjut tanggal 3 Januari 2023, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Boston Furniture pada tanggal 2 Januari 2024. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Nama barangnya lemari kayu sebanyak 20, kemudian harga barangnya 2.500.000. Dengan info nomor surat jalan 2662. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Nah, maka kita harus melakukan penerimaan barang, yaitu dengan ke menu pembelian, kemudian penerimaan barang. Terus diterima dari PT Boston Furniture. Tanggalnya 3 Januari 2024 dengan nomor terima 2662. Terus klik ambil pesanan, dicari atau pilih pesanan, kita klik ini. Nah, kemudian klik lanjut. Kemudian pada lemari kayu diubah ke gudang depan, klik lanjut. Kemudian untuk info lainnya, untuk pengiriman kita menggunakan mobil box. Simpan mobil box sebagai data baru. Kemudian klik simpan. Kemudian untuk penerimaan barang kita silang terlebih dahulu. Lanjut pada 3 Januari 2024, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT KAI Mebel Indonesia pada tanggal 2 Januari 2024. Dengan pesanan lemari plastik sebanyak 10, lemari kaca sebanyak 10. Dengan info barang dimasukkan ke gudang depan. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dengan nomor faktur pembelian INV/KMI/001. Kita masuk ke menu pembelian, faktur pembelian. Kemudian kita mengisi pemasok dengan PT KAI Mebel Indonesia, tanggalnya 3 Januari 2024. Kemudian klik ambil pesanan, cari atau pilih pesanan, klik ini, kemudian dilanjut. Kemudian untuk gudangnya diubah ke gudang depan, diubah. Terus selanjutnya klik info lainnya dengan nomor faktur
KMI garis miring 001 dengan pengiriman mobil box. Kemudian klik simpan. Untuk kartu pembelian bisa disilang. Kemudian lanjut pada tanggal 6 Januari 2024. Perusahaan melunasi utang kepada PT KAI Mobil Indonesia untuk nomor faktur INV garis miring KMI garis miring 0612. Pembayaran dilakukan dengan cek bank mandiri DR nomor GR0067 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2024. Kemudian kita ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian, pembayaran ke PT KAI Mobil Indonesia. Banknya diisi bank mandiri. Kemudian untuk tanggalnya Januari 2024. Kemudian klik ambil. Ambil pada yang INV KMI 0612. Yang INV ini di unchecklist. Kemudian lanjut. Diklik refresh nilai pembayarannya. Karena nominal defaktor dengan nominal yang akan dibayarkan jumlahnya sama. Namun jika nominalnya beda, maka isi nominalnya dulu di kolom nilai pembayaran, lalu klik tombol distribusi nilai pembayaran. Kemudian klik info lainnya. Metode bayarnya menggunakan cek dengan nomor cek GR0067 dengan tanggal cek 12 Januari 2024. Kemudian klik simpan. Untuk pembayaran pembelian bisa disilang. Kemudian tanggal 7 Januari 2024, perusahaan menerima tagihan dari PT Boston Furniture atas penerimaan barang tanggal 3 Januari 2023. Namun nomor faktur pembelian itu mobil slot 01. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Antar Aja buat vendor baru dengan mata uang IDR. Kita akan menambah vendor baru, itu masuk ke pembelian, pemasok, kemudian mengisikan nama Antar Aja. Dengan tipe pemasok itu perusahaan menggunakan mata uang Indonesia rupiah. Kemudian diklik simpan. Untuk masuk disilang, kita masuk ke menu pembelian lagi, faktur pembelian dengan isi pemasok PT Boston Furniture diisi pada tanggal 7 Januari. Klik ambil dari penerimaan, klik kaca pembesar, klik nomor 2662 dengan nama barang lemari kayu. Kemudian lanjut. Kemudian info lainnya dengan nomor faktur mebel strip 021. Kemudian klik biaya lainnya, cari atau pilih akun perkiraan, dicari beban angkut pembelian, kemudian alokasi ke barangnya dicentang, kemudian untuk tagih ke pemasoknya itu Antar Aja dengan jumlah 600.000. Kemudian klik lanjut. Kemudian diklik simpan. Kemudian selanjutnya tanggal 8 Januari 2024, perusahaan menerima tagihan dari Antar Aja atas jasa pengiriman barang yang diberikan kepada PT Boston Furniture tanggal 7 Januari. Dengan nomor faktur Antar Aja adalah AR4237 dan nilai tagihan sebesar 575. Kita akan masuk ke menu pembelian, faktur pembelian, isi pemasoknya Antar Aja tanggal 8 Januari 2024.
kemudian klik ambil biaya pembelian, kemudian klik kaca pembesar, ini diklik, kemudian lanjut. Jika ini dilihat di kotak belum ada data, yang penting jumlah bagian bawahnya itu sudah 600. Kemudian klik biaya lainnya, klik beban angkut pembelian, isi nominal 575. Kemudian klik lanjut. Kemudian untuk info lainnya diklik dengan nomor faktur AR4 237. Kemudian klik simpan. Untuk faktur pembelian bisa disilang. Kemudian dilanjut dengan tanggal 9 Januari 2024, itu perusahaan melakukan deposit kepada PT Olimpik sebesar 6.500.000, itu termasuk pajak dengan nomor faktur DP_2424. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Kemudian kita akan memasuki menu pembelian, uang muka pembelian, diisi pemasoknya PT Olimpik tanggal 9 Januari 2024. Nomor PO dikosongkan. Untuk uang mukanya kita mengisi tadi 6.500.000. Dikenakan pajak yaitu PPN 11%. Diklik. Kemudian lanjut dengan info lainnya. Dengan nomor faktur DP_2323. Untuk alamatnya diklik, kemudian klik menu proses pembayaran ke PT Olimpik dengan nama Bank Mandiri IDR dengan nilai pembayaran 6.500.000 dengan tanggal bayar 9 Januari 2024. Kemudian klik info lainnya, metode bayar menggunakan transfer bank, kemudian klik simpan. Kemudian lanjut tanggal 10 Januari 2024, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Olimpik dengan detail sebagai berikut, yaitu dengan nama barang lemari kayu dengan kuantitas 20, harga barang 1 juta. Kita ke menu pembelian, pesanan pembelian, pemasoknya diisi dengan PT Olimpik dengan tanggal 10 Januari. Kemudian cari pilih dan barang, lemari kayu dengan kuantitas 20, harganya 1 juta. Klik lanjut, kemudian klik simpan. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2000. Ini masuk ke info lainnya, alamatnya diisi. Baru klik simpan. Nah, lanjut ke tanggal 10 Januari 2024, perusahaan melakukan pesanan pembelian lanjut ke 12 Januari 2024, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pembelian pembayaran pada tanggal 12 Januari 2024. Barang diterima dan dimasukkan ke gudang belakang dengan nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur Januari _112. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian, kemudian pemasoknya PT Olimpik tanggal 12 Januari 2024. Klik ambil di pesanan, cari atau pilih pesanan pada tanggal 10 Januari, kemudian dilanjut. Kemudian klik simpan.
Untuk faktor pembelian bisa disilang. Ntar kita masuk ke pesanan pembelian. Yang tanggal 12 Januari. Kemudian tadi nomor faktur harus diisi, yaitu faktur strip jan garis miring 112. Klik simpan. Lanjut untuk tanggal 13 Januari itu perusahaan meretur lemari kayu yang dibeli kepada PT Olimpik dengan faktur nomor itu faktur Januari garis miring 112. Lemari kayu ini diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kemudian kita masuk ke menu pembelian, retur pembelian. Kita masukkan pemasok PT Olimpik tanggal 13 Januari. Kemudian di retur dari faktur kita cari untuk faktur Januari garis miring 112. Kemudian klik ambil lemari kayu, diklik lanjut, kemudian diubah menjadi 1. Gudang diubah menjadi di depan, kemudian lanjut. Klik simpan. Kemudian akan dilanjut dengan retur penjualan. Untuk tanggal 4 Januari 2024, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada PT Lentera dengan rincian itu meja belajar sebanyak 20 dengan harga 1.680.000, meja marmer 20 dengan harga 4.200.000, dengan meja rias dengan kuantitas 20, harga 3.920.000. Kita masuk ke menu penjualan, penawaran penjualan, dipesan oleh PT Lentera. Tanggal 4 Januari 2024. Kemudian cari atau pilih barang, meja belajar sebanyak 20. Klik lanjut, klik pilih barang lagi, meja marmer sebanyak 20 juga, klik lanjut. Kemudian yang terakhir meja rias dengan kuantitas 20, klik lanjut. Kemudian klik simpan.
Untuk tanggal 6 Januari 2024, perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT Lentera dengan nomor PO 0062 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari. Pesanan ini memberikan uang muka sebesar 5 juta termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri DR. Kita masuk ke menu penjualan, klik pesanan penjualan, dipesan oleh PT Lentera tanggal 6 Januari. Klik ambil penawaran, cari yang SQ 2024 tanggal 4 Januari. Klik lanjut. Kemudian klik info lainnya dengan nomor PO 0062. Klik proses uang muka, tanggalnya 6 Januari 2024. Diisi uang muka sebanyak 5 juta. Kemudian dicentang tanda kena pajak dan total termasuk pajak. Klik proses pembayaran. Kemudian banknya Bank Mandiri IDR tanggal 6 Januari. Nilai pembayarannya di refresh. Kemudian klik info lainnya. Metode bayar menggunakan transfer bank. Klik simpan. Kemudian untuk uang muka penjualan, penerimaan penjualan bisa disilang. Pesanan penjualan. Kemudian untuk tanggal 7 Januari 2024, perusahaan mengirimkan barang kepada PT Lentera atas pesanan penjualan pada tanggal 6 Januari 2024. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Kita masuk ke menu penjualan, pengiriman pesanan ke PT Lentera tanggal 7 Januari 2024 dengan pengiriman mobil box. Kemudian klik ambil pesanan, klik kaca membesar, klik SO 2024, klik lanjut. Kemudian diubah gudangnya menjadi gudang depan. Klik simpan. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2024, perusahaan melakukan tagihan pada PT Lentera atas pengiriman pesanan pada tanggal 7 Januari 2024. Kita masuk ke penjualan, faktur penjualan dengan pelanggan PT Lentera tanggal 8 Januari. Kemudian klik ambil pengiriman, klik kaca pembesar, diklik ini, kemudian lanjut, kemudian diklik simpan.
Kemudian lanjut tanggal 12 Januari 2024, perusahaan menerima penjualan tunai kepada PT Putra Tunggal dengan detail lemari kayu sebanyak 10 dengan harga 5.600.000, lemari plastik sebanyak 10 dengan harga 2.100.000. Penjualan ini dilakukan dengan transfer ke Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 13 Januari 2024. Kita masuk ke pengaturan, preferensi, klik fitur, penjualan, kemudian centang faktur di muka, klik simpan. Nah, kita masuk ke menu penjualan, faktur penjualan, pelanggannya, PT Putra Tunggal. Tanggal 12 Januari 2024. Kemudian klik info lainnya, faktur di muka, dicentang, tanggal pengiriman 13 Januari 2024. Kembali ke kotak rincian barang, kemudian cari atau pilih barang, lemari kayu sebanyak 10, gudangnya tidak diisi karena tadi mencentang faktur di muka pada info lainnya terlebih dahulu. Kemudian akan dilanjut dengan lemari plastik dengan sama sebanyak 10. Lanjut. Kemudian klik proses pembayaran. Kemudian klik lanjutkan dengan nama Bank Mandiri IDR, dengan nilai pembayaran di refresh, kemudian tanggalnya 12 Januari 2024. Kemudian masuk ke info lainnya menggunakan metode bayar transfer bank. Klik simpan. Dilanjut dengan tanggal 13 Januari 2024, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 12 Januari. Pengiriman menggunakan mobil box yang dikeluarkan dari gudang depan. Kita masuk ke menu penjualan, pengiriman pesanan, kirim ke PT Putra Tunggal pada tanggal 13 Januari 2024. Dikirim menggunakan mobil box. Kemudian klik ambil, faktur di muka, klik kaca pembesar, pilih SI 2024,
klik lanjut, kemudian diubah gudangnya menjadi gudang depan. Kemudian klik simpan. Kemudian pengiriman pesanan bisa disilang. Lanjut tanggal 15 Januari 2024, perusahaan menerima retur dari PT Lentera atas faktur tanggal 8 Januari. Barang yang diretur adalah meja belajar sebanyak 1 pieces karena barang tersebut cacat. Untuk barang retur dimasukkan ke gudang depan. Kita masuk ke menu penjualan, retur penjualan, isi nama pelanggan PT Lentera, tanggal 15 Januari, pilih dari faktur, kemudian cari atau pilih faktur yang tanggal 8 Januari. Kemudian klik ambil meja belajar. Kemudian untuk meja marmer dan meja rias bisa di unchecklist. Untuk meja belajar diubah menjadi 1. Klik lanjut. Kemudian klik simpan. Kemudian untuk retur penjualan bisa disilang. Lanjut tanggal 17 Januari 2024, perusahaan menerima pelunasan dari PT Putra Tirta Tunggal atas invoice nomor 230087. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri IDR nomor CGI 110405 dengan tanggal cair 31 Januari 2024. Masuk ke menu penjualan, penerimaan penjualan, diterima dari PT Tirta Tunggal dengan Bank Mandiri IDR dengan tanggal bayar 17 Januari 2024 dengan nilai, kemudian klik ambil, klik faktur yang belum lunas 23087, klik lanjut, refresh nilai pembayaran, kemudian info lainnya, metode bayar menggunakan cek atau giro. Dengan nomor 011405. Kemudian disimpan. Untuk penerimaan penjualan bisa disilang. Lalu tanggal 18 Januari 2024 itu meningkatkan penjualan. Perusahaan mempekerjakan salesman yaitu Bapak Cipta dengan komisi penjualan sebesar 5% untuk nilai penjualan antara 500 sampai dengan 1 miliar. Kita masuk ke menu perusahaan, klik menu karyawan dengan nama lengkap kita, posisi jabatan, salesman. Untuk nama lengkapnya atau jabatan diisi Bapak, kemudian klik simpan.
Kemudian untuk karyawan bisa disilang, lanjut dengan ke menu penjualan, komisi penjualan, kemudian untuk komisi penjualan, komisi berlaku diisi selamanya, kemudian untuk berlaku ke tenaga penjual diisi tertentu, cari pilih cipta, kemudian diberikan kepada penjual pada urutan pertama. Komisi berlaku untuk barang, semua barang dari pemasok utama untuk semua pasok dengan syarat pembelian nilai penjualan antara 500.000 sampai dengan 1 miliar. Kemudian klik simpan. Kemudian untuk akan memberi komisi diisi 5%. Nama perhitungan diisi cipta. Klik simpan. Kemudian untuk komisi penjualan disilang. Lanjut tanggal 19 Januari 2024, Bapak Cipta berhasil menjual secara tunai kepada PT Putra Tirta Tunggal dengan nama barang lemari kaca sebanyak 10, lemari kayu sebanyak 10, lemari plastik sebanyak 10. Barang dikeluarkan dari gudang depan, kemudian akan mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer Bank Mandiri. Kita masuk ke menu penjualan, faktur penjualan, kemudian diisi pelanggan PT Putra Tirta Tunggal tanggal 19 Januari 2024. Kemudian cari barang yang pertama, lemari kaca sebanyak 10, kemudian lemari kayu sebanyak 10, kemudian lemari plastik sebanyak 10. Kemudian klik info lainnya. Tanggal pengiriman diisi tanggal 19 Januari 2024. Ya, kemudian untuk lemari kaca ini penjual diisikan dengan nama Pak Cipta dari gudang depan. Lanjut. Demikian juga dengan lemari kayu dan lemari plastik. Kemudian klik proses pembayaran. Klik lanjutkan. Masuk ke bank, diterima dari PT Putra Tirta Tunggal, Bank Mandiri IDR tanggal 19 Januari 2024.
dengan nilai pembayaran di refresh. Kemudian info lainnya metode bayar transfer bank. Klik simpan. Untuk penerimaan penjualan bisa disilang, faktur penjualan juga disilang. Lanjut tanggal 20 Januari 2024, Bapak Cipto berhasil menjual sejumlah barang pada PT Bimates dengan detail lemari plastik sebanyak 25. Barang dikeluarkan dari gudang depan untuk faktur langsung dikirim ke PT Bimates oleh kurir perusahaan dan sebagiannya perusahaan menerima bukti tukar faktur dari Bimates. Klik ke menu penjualan, faktur penjualan, kemudian pelanggan PT Bimates, tanggal 20 Januari 2024. Cari pilih barang lemari plastik sebanyak 25 kuantitas. Klik lanjut. Untuk lemari plastik juga dari Bapak Cipta penjualnya. Kemudian klik simpan. Kemudian faktur penjualan bisa disilang. Kita masuk ke pengaturan preferensi, pilih fitur penjualan, centang tukar faktur, kemudian simpan. Kita ke menu penjualan, ke tukar faktur, kemudian tanggal tukarnya 20 Januari 2024, jatuh temponya 20 Februari 2024. Klik ambil dari PT Lentera di unchecklist, kemudian di checklist Bimates yang tanggal 14 sebesar 8.450.000. Kemudian klik simpan. Kemudian tukar faktur bisa disilang. Nanti tanggal 26 Januari 2024, perusahaan menerima penjualan dari PT Udayana dengan nama barang meja marmer sebanyak 35, meja belajar 75. Bahwa ini perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank mandiri. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 27 Januari 2024. Dengan kita masuk ke menu penjualan, faktur penjualan, ketik pelanggan PT Udayana. Simpan sebagai PT Udayana. Kemudian tanggal 26 Januari. Kemudian cari atau pilih barang meja belajar sebanyak 35
Nanti tanggal 26 Januari 2024, perusahaan menerima pesanan dari PT Urian dengan detail barang meja belajar dengan kuantitas 1. Perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Kita masuk ke menu penjualan, klik faktur penjualan, kemudian klik nama pelanggan PT Udayana, kemudian pilih barang meja belajar sebanyak 1, klik lanjut, kemudian masuk ke info lainnya, kemudian faktur dibuka dicentang, kemudian tanggal pengirimannya, tanggal 26 Januari 2024. Dan tanggal ini juga diganti tanggal 26 Januari 2024. Ini kan 1 juta dok. 303. Kemudian lanjut dengan pengerjaan transaksi bulan Januari 2024 dengan fitur kesediaan. Pada tanggal 18 Januari 2024, perusahaan memberikan produk secara semacam gratis ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan adalah paket yang berisi kursi santai masing-masing 12 biji, dikeluarkan dari gudang depan. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyelesaian persediaan kegiatan ke dalam buku beban pemasaran. Nah, kita disuruh membuat akun baru dengan informasi tipe akun beban, kode perkiraan 6104 dengan nama akun beban pemasaran. Yang pertama, kita akan masuk ke buku besar, ke akun perkiraan, tipe akun menjadi beban, kemudian diisi kode perkiraannya 6104, nama akunnya beban pemasaran. Kemudian disimpan. Kemudian lanjut ke pengaturan preferensi, ke akun perkiraan, klik persediaan, klik beban pemasaran. Kemudian klik simpan. Kemudian kita masuk ke persediaan, penyesuaian persediaan, isi tanggal 18 Januari 2024, nama barang lemari kaca, tipe penyesuaiannya pengurangan, masuk ke gudang depan dengan kuantitas 8. Lanjut, kemudian klik simpan. Kemudian penyelesaian persediaan disilang. Lanjut tanggal 24 Januari 2024, perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai kepada pemasok umum dengan nomor faktur AR-114 dengan informasi nama laptop Advan, tanggal beli 24 Januari, tanggal pakai 24 Januari, metode penyusutan, metode garis lurus, akun aset 12010 peralatan, akun akumulasi penyusutan, akumulasi penyusutan peralatan, beban penyusutan itu beban penyusutan peralatan, kualitas 1, umur aset 5 tahun, kategori aset peralatan. Untuk pembeliannya dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri senilai 10 juta tanpa PPN. Kita masuk ke akun pembelian, kemudian faktur pembelian, kemudian isi pemasok, yaitu pemasok umum, tanggal 24 Januari. Terus klik pembelian aset ini, pembelian aset ini, pembelian aset, pembelian aset.
diisi laptop advance. Kualitasnya 1, seharga 10 juta. Kemudian lanjut. Kemudian info lainnya, mengisi nomor faktur, nomor faktur yang diajar. Kemudian alamatnya dipilih salah satu, kemudian diproses pembayaran. Bank dipilih Bank Mandiri, tanggal 24 Januari 2024. Nilai pembayaran di refresh, kemudian ke info lainnya, transfer bank. Kemudian klik kemudian disimpan. Klik selanjutnya, klik aset tetap, lalu klik titik garis hijau, lalu kita pencet laptop advance. Lalu kita masukkan sesuai informasi. Untuk metode penyesuaian itu metode garis lurus. Dengan akun aset peralatan, akun akumulasi aset yaitu akun penyesuaian peralatan, lalu untuk beban itu beban penyesuaian peralatan. Selanjutnya klik info lainnya, untuk kategori aset itu kita nyari peralatan, lokasi awal aset yaitu kantor pusat. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke informasi umum. Untuk nomor aset itu kita masukkan 5 tahun, lalu klik simpan. Untuk aset tetap bisa kita silang. Lalu yang tanggal 25 Januari 2024 yaitu perusahaan melakukan pembelian aset secara kredit kepada PT Boston Furniture dengan nomor faktur sentra 026. Nah, ini kita bisa masuk ke pembelian, faktur pembelian. Lalu kita isikan pemasok yaitu PT Boston Furniture dengan tanggal 25 Januari 2024. Lalu kita bisa klik pembelian aset. Untuk nama asetnya yaitu mesin potong dengan kuantitas 2 dan harga 2.500.000. Lalu klik lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya, isikan nomor faktur sentra strip 026.
itu kita klik alamat. Dan untuk tanggal pengiriman itu 25 Januari 2024. Setelah itu klik 3 garis hijau. Nah, lalu kita kembali lagi ke faktur pembelian, lalu disimpan. Untuk faktur pembelian bisa disilang. Kita lanjut ke aset tetap. Aset tetap bisa klik titik 3 garis hijau, lalu kita klik pada mesin potong. Nah, kita isikan untuk metode penyusutan yaitu metode garis lurus dengan akun aset peralatan. Lalu untuk akumulasi penyusutan itu akumulasi penyusutan peralatan, dan untuk beban yaitu beban penyusutan peralatan. Lalu kita ke info lainnya. Untuk kategori aset yaitu peralatan, lokasi awal aset kantor pusat. Lalu kita bisa kembali lagi ke informasi umum, diisi umur aset 5 tahun. Setelah itu klik simpan. Aset tetap bisa disilang. Lalu untuk tanggal 26 Januari 2024 yaitu pengeluaran lemari kaca sebanyak 1 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai tempat arsip dokumen di kantor pusat. Yang pertama yaitu kita ke persediaan, lalu ke penyesuaian persediaan. Untuk tanggalnya 26 Januari 2024. Lalu kita klik cari pilih barang atau jasa, lemari kaca. Oke, untuk kuantitas 1, lalu klik lanjut. Untuk gudang itu bisa kita pindah ke depan, kita klik lanjut. Selanjutnya kita klik simpan. Untuk penyesuaian persediaan bisa kita silang. Lalu yang tanggal 27 Januari 2024 yaitu mencatat aset tetap untuk 3 unit lemari kaca yang diambil dari stok persediaan. Aset tetap ini dinamakan dengan nama lemari kaca kantor pusat. Untuk masa manfaat itu 4 tahun, disusutkan dengan garis lurus. Dengan jumlah dikeluarkan 7.500.000. Yang pertama yaitu aset tetap. Lalu aset tetap. Oke, untuk nama yaitu lemari kaca kantor pusat. Lalu untuk tanggal beli itu 27 Januari 2024 dan tanggal pakai itu 27 Januari 2024. Untuk metode penyusutan yaitu metode garis lurus dengan akun aset peralatan, akun akumulasi aset yaitu akun penyusutan peralatan, lalu untuk beban sendiri yaitu beban penyusutan peralatan. Selanjutnya kita klik info lainnya. Untuk kategori aset yaitu peralatan, dan untuk lokasi awal aset yaitu depan. Oke, kita kembali lagi ke informasi umum. Untuk umur aset yaitu disusutkan selama 4 tahun. Selanjutnya kita ke biaya lainnya. Nah, ini untuk cari atau pilih akun perkiraan yaitu beban penyusutan peralatan dengan nominal 7.500.000. Klik lanjut, lalu setelah itu bisa simpan. Aset tetap disilang. Kita ke peraturan, kita ke pengaturan, lalu preferensi. Klik akun perkiraan, persediaan,
Nah, untuk akun penyesuaian ini kita tambah input transaksi aktiva tetap ke akun penyesuaian. Setelah itu kita simpan. Lalu kita masuk ke aset tetap. Kita masuk ke biaya lainnya. Untuk nama itu lamari kaca kantor pusat. Untuk tanggal beli dan tanggal pakai 27. Kita masuk ke biaya lainnya, itu bisa kita pilih transaksi aktiva tetap. Oke, kita pencet OK dulu, lalu kita masuk ke informasi umum. Ini harus diisi dulu dengan metode garis lurus, dengan akun aset, peralatan, akumulasi aset, akun penyusutan peralatan, lalu untuk beban penyusutan peralatan. Lalu kita ke biaya lainnya, kita masukkan transaksi aktiva tetap. Berarti kita masukkan ke info lainnya dulu. Ini kategori asetnya peralatan. Kita kasih awal aset itu di depan. Klik lanjut, lalu setelah itu simpan. Selanjutnya tanggal 30 Januari, pembelian SGD sebesar 500 menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar 15.000, itu untuk dialokasi ke dalam akun beban lain-lain. Untuk informasi nilai kos sendiri yaitu 9.800. Yang pertama kita masuk ke kas dan bank. Lalu transfer bank, kas dan bank, lalu transfer bank. Oke, untuk dari kas atau bank yaitu Bank Mandiri IDR. Dengan tanggal 31 Januari 2024. Untuk nilai transfer sendiri. Lalu untuk ke kas atau bank itu ke Bank Mandiri SGD. Untuk hasil transfer kita isi 500 sesuai dengan soal. Lalu untuk ada selisih sebesar 4.900.000, ini kita masukkan ke nilai transfer. Selanjutnya kita masuk ke biaya lainnya yaitu beban lain-lain. Kita masukkan nilainya sebesar 15.000 sesuai dengan soal, lalu klik lanjut. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya untuk tanggal 31 Januari yaitu pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain untuk bulan Januari 2024 yang diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan senilai 200.000. Yang pertama yaitu kas dan bank, lalu ke penerimaan,
lalu isi kas dan bank. Untuk kas dan bank sendiri itu dari Bank Mandiri IDR. Lalu untuk tanggalnya 31 Januari 2024. Lalu kita ke cari atau pilih akun perkiraan, yaitu pendapatan lain-lain. Kita klik saja, kita isi dengan nilai 200.000. Klik lanjut, setelah itu simpan. Untuk penerimaan bisa kita silang. Lalu soal selanjutnya yaitu tanggal 31 Januari 2024, pencatatan biaya listrik, air, dan telepon. Untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR dengan nilai biaya yang dibayarkan yaitu sebesar 2.250.000. Kita bisa ke kas dan bank, lalu ke pembayaran. Nah, untuk kas dan bank sendiri yaitu Bank Mandiri IDR dengan tanggal 31 Januari 2024. Lalu kita cari pilih atau akun, yaitu beban listrik. Kita isikan sebesar 2.250.000 sesuai dengan soal. Klik lanjut, setelah itu klik simpan. Untuk pembayaran kita silang. Lalu untuk tanggal 31 Januari 2024 kita melakukan pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember pada 2024. Pada tahun 2023, pembayaran menggunakan Bank Mandiri DR untuk nilai hutang biaya sebesar 15 juta. Kita ke kas dan bank, lalu ke pembayaran. Nah, untuk kas dan banknya itu Bank Mandiri DR tanggal 31 Januari 2024. Lalu untuk cari dan pilih akun perkiraan itu hutang biaya dengan nilai nominal 15 juta. Setelah itu klik lanjut. Setelah itu kita simpan. Nah, tanggal 31 Januari 2024 ini kita melakukan rekonsiliasi BPN masukan dan BPN keluaran periode Januari 2024. Yang pertama kita ke langkah selanjutnya yaitu rekonsiliasi BPN. Kita mulai dari daftar laporan, kita klik daftar laporan lagi, lalu ke pajak, lalu ke rekonsiliasi BPN lebih atau kurang bayar. Untuk darinya kita dari 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Kita klik tampilkan. Lanjut ke untuk PPN keluaran, kita ini totalnya, lalu PPN masukan ini. Nah, setelah itu kita ke buku besar jurnal umum untuk tanggalnya 31 Januari 2024, tipe transaksinya jurnal umum, lalu kita cari pilih atau akun perkiraan. Ini PPN masukan. Sebentar. PPN keluaran nih. Ini tinggal disalin aja. Klik lanjut. Lalu untuk PPN masukan ini sama, kita juga salin aja. Klik PPN masukan, kita masukkan angka tadi. Klik lanjut, lalu kita cari PPN lebih bayar. Nah, setelah itu kita simpan. Jurnal umum bisa disilang, daftar laporan juga bisa disilang. Nah, setelah itu kita melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024. Kita masuk ke perusahaan proses akhir bulan. Masuk ke perusahaan proses akhir bulan. Kita menggunakan data baru aja dengan pilih bulan Januari tahunnya 2024. Ini jangan lupa dicek untuk nilai kursnya 9.800 untuk Singapura dolar. Lalu setelah itu kita simpan. Kita lanjut ke daftar laporan lagi.
keuangan, lalu ke neraca indeks kontrol. Untuk tanggalnya kita isikan tanggal 31 Januari 2024. Kita klik tampilkan. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu 2.478.132.233. Setelah itu kita cek lagi untuk laporan laba rugi masih sama ke daftar laporan, lalu ke daftar laporan lagi. Keuangan, setelah itu laba rugi kita cek dari 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Kita klik tampilkan. Nah, untuk laba bersih sendiri sebesar 137.931.400. Oke, sama ya. Nah,